Ya, siang hari ini kita mau talk show gitu ya dengan beberapa alumni dari Bintang Mulia. Jadi mari kita dapatkan banyak pengalaman, dapatkan banyak pelajaran hari ini supaya menjadi bekal buat kita ke depannya. Ya, oke, kita akan buka acara siang hari ini dengan doa. Dengan itu saya mau memanggil Pak Chandra untuk membuka acara dalam doa. Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Oke, kita bersyukur ya hari ini kakak tingkat kalian ya yang sudah Tuhan berkati. Mereka juga mau sharing ya. Nah, oleh karena itu mari kita akan memulai seluruh rangkaian talk show hari ini ya. Dan kiranya Tuhan yang hadir memberikan setiap kita satu hal yang baik, menginspirasi agar kita boleh mencapai apa yang Tuhan kehendaki ya. Yuk, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama melihat bagaimana para alumni, kakak-kakak tingkat kami yang boleh berhasil. Dan hari ini Tuhan kami rindu, kami belajar banyak dari pengalaman lepas pengalaman yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya pada hari ini Tuhan menitipkan suatu hal yang berharga. Oleh karena itu Tuhan pimpin dan sertai seluruh acara talk show pada siang hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh bekerja dan menyertai setiap kegiatan acara yang berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Siang hari ini kita akan memulai acara talk show kita. Maka dari itu saya akan memanggil dua moderator yang akan memimpin jalannya talk show dari awal hingga akhirnya. Ya, saya akan panggilkan kedua moderator kita siang hari ini, ada Lausha Helni dan Miss Anastasia. Silakan. Alright, good afternoon everyone. Alright, so I would like to first introduce myself. For those who don't know me, my name is Anastasia. And I hope that by doing this, we'll be able to learn something new and we'll have fun. 大家好，再来一次，大家好。今天非常开心，因为呢，我们今天能见到荣兴学校3位校友。今天呢，老师还记得，在老师在小学教书的时候，他们3个朋友还是很小的。现在看到了，他们长大了，变得非常优秀，老师感到很自豪。Halo semuanya, saya Lausha Helni yang akan memandu kita di dalam acara hari ini. Sangat bersukacita kita boleh kedatangan 3 alumni dari Sekolah Bintang Mulia yang tentunya tidak asing lagi, kita sudah lihat di flyer di belakang. Waktu Lausha mengajar mereka di SD, mereka masih sangat kecil, imut-imut seperti itu. Ya, sekarang bisa melihat mereka sudah bertumbuh besar dan berprestasi di bidang masing-masing. Lausha merasa sangat bangga, begitu pula dengan guru-guru dan kepala sekolah di tempat ini. Tentu saja bukan hanya mereka yang sedang ada di Bandung ya, karena mereka sedang liburan, pihak sekolah memanfaatkan peluang ini untuk mengundang mereka berbagi sharing dengan kita semua, dede-dede di tempat ini. Ya, tentu saja selain mereka yang bersekolah di luar negeri, tentu saja alumni Sekolah Bintang Mulia yang di dalam negeri pun berprestasi dengan luar biasa. Ada yang jadi dokter gigi, reporter, bahkan ada yang jadi jaksa. Ya, itu semua adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita dan tentunya kalian semua juga bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan ya. Di sini temanya adalah apa? Career and passion. Ya, nah kita akan mendengarkan dan kita akan undang sekarang 3 alumni kita
Cici Koko kita ke atas panggung. Leon, Cheryl, and Brian. All right, give them a round of applause, everyone. Okay, first of all, would you please introduce yourself? Halo semuanya, kenalkan saya Brian, saya alumni Angkatan 9 SMA Bintang Mulia. Saya lulus kemarin tahun 2020 dan sekarang saya sedang melanjutkan studi saya S2 di Tsinghua University, program Computer Science. Halo semuanya, saya Cheryl Subandi. Saya sekarang masih semester terakhir di Shanghai Jiaotong University S1 jurusan Business Data Science, dan saya adalah alumni dari TK, SD, terus SMP di Bintang Mulia juga. Halo semua, saya Leon. Saya juga alumni di TK, SD, SMP, SMA Bintang Mulia, angkatan 6, berarti lulusnya tahun 2017. Sekarang S3 di Singapura, Nanyang Technological University. Ya, oke. Koko Leon ya. Ini Koko dari Cici Koko. Oke. Okay, so, Mr. Will, you guys nervous? You're doing fine? Yeah, okay. Okay, so we're going to begin with a presentation, but before that, I would like to first invite Lem. Would you like to start with your presentation? Yes, your time and place. So. Yeah. I think I prepared a slides for this. Does it work? Can we do a next slide? Okay, so yeah, I guess this is a little bit about me, my biography. So my name is Leon, currently in Singapore, doing my PhD. I did my master's in Oxford, United Kingdom, and then I did my bachelor in material science in the National Taiwan University of Science and Technology in Taiwan, Taipei, Taiwan. Before that, there are also some experiences that I had. Okay, can we go next slide? So it all started when I was in Bintang Mulia. So my high school was SMA Bintang Mulia as well. I graduated in 2017. That time I was considering what major to pursue, what career that I want in my life. And then what caught my attention was material science. But at that time, material science is not a common field in Indonesia. If you guys are looking to study material science, I think there are only 3 universities doing material science in Indonesia. So I decided to pursue my study abroad where the field is more developed already. And that leads me to my undergrad. Can we do next slide? Yeah, which was in Taiwan. So I studied my material science undergraduate in the National Taiwan University of Science and Technology. There I did my bachelor. I did my program in 3 years in material science and engineering. A little interesting experience that I had in Taiwan is that there are a lot of opportunities out there. And even when I was in Bintang Mulia as well, there were a lot of opportunities, and my experience here have taught me to seek and to take advantage of those opportunities. So when I was in Taiwan, I got the opportunity to start my research in material science, doing actual research, the edge of research kind of things from my second semester there. So usually, like second semester in university, you still think you know nothing, but then with those experiences, you actually learn something. Yeah, something like that. And then there are other experiences like being a teaching assistant, helping with the Indonesian diplomatic mission there in Taiwan as well. Yeah, there are a lot of those things.
And then after I finished my undergrad degree, I was considering if I wanted to do a master's, because in the field of material science, I think what I learned in my undergrad is not enough to satisfy my own passion. So that's when I started looking for other universities for my master's. And I got an offer to study in Oxford. Can we do next slide? That time it was during the COVID, so everything was online with restrictions and everything. But by God's grace as well, I was able to go from Taiwan to the UK during the restrictions. And I did my master's in the UK for 2 years for master's by research. So master's by research is not like what I study in school. I don't really attend classes. There are some classes, but I don't really attend classes. But I get my degree by doing research and getting a result from the research. Yeah. After that, I was again looking to further my passion and career. And I then decided to apply for PhD, which is the next step in education. And I did get an offer from Oxford, but then I also got an even more interesting offer from Singapore, and that's why I decided to pursue my PhD now in Nanyang Technological University in Singapore. Can we do next slide? Yeah, and what I did in my PhD is I am doing a research in energy materials. So those are materials that are functionalized and they are able to do things that is related to energy. In my topic, I'm working under the Nanyang Environment and Water Research Institute. So my research topic is something that is useful for the government of Singapore for what they need, and I hope that it's also useful for the humanity in general. Yeah, I think that's brief enough introduction about me. Thank you so much, Len. So, something caught my attention that I would like to ask you first. So, you said first that you studied in Nanyang University and Oxford and also NTU. So, was it because you want to go there, or someone actually recommended those places for you to go? Okay, so the first one was in Taiwan, National Taiwan University of Science and Technology. That one, the main reason for that is because I was pursuing a degree in material science, which is not something that is offered in a lot of universities in Indonesia. So that's the logic behind it, and that's why I wanted to study there. And then second, Oxford was because of some recommendations as well from my professor in Taiwan, but also because the field that I'm studying, the leading experts are in Oxford. And also that leads to Singapore as well, because the leading experts in my field are also in Singapore. All right. Yeah, and that leads me there. Okay. Ya, kita boleh melihat dari apa yang dipaparkan oleh Leon. Kemarin Leon bilang, "Maksud jangan tanya saya pakai bahasa Mandarin." Walaupun bahasa Mandarin mereka mungkin sudah lebih bagus dari Lausu sekarang, ya. Jadi mereka sangat rendah hati dan juga kita tidak perlu translator di sini ya. Mungkin jadi nanti kalau Lausu pakai bahasa Mandarin perlu translator satu lagi. Mungkin ada yang berminat di sini. Oke, ya. Dari pemaparan Leon barusan kita boleh melihat ada satu poin yang sangat ditekankan fokuskan oleh Leon, yaitu passion, ya. Dimana dengan judul kita hari ini Career and Passion. Nah, Leon mengatakan bahwa dari S1 ke S2 dan bahkan ke S3 dia terus mengejar passionnya, seperti itu Leon. Ya, jadi masing-masing dari kita tentu saja kita masing-masing di sini diciptakan Tuhan begitu unik, dan Tuhan juga akan memberikan kalian talenta yang begitu unik, dan kita semua anak-anak kita di sini kita bisa mengejar passion kita masing-masing sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oke, silakan. The next question that I would like to ask, but it's something maybe for the students gonna be very relatable. So, you decided to go for computer science. Material science. Sorry. So, is that because of career security, or is it because that's really your passion? And if it's really your passion, who pushed you to go through it? So maybe a little bit of a funny story. Since I was in high school, I was very interested in doing science. So I like math, not really math, sorry, physics, chemistry,
biology not so much, but yeah, physics, chemistry. But then I wanted to do a career in those fields. But then I don't think that actual hard physics or even math interests me that much. And that's why I took a material science degree, which for me at that time, and I still think is at the moment, is a STEM field where I can make a big impact, where I'm passionate about, what I'm passionate about. And also, it's, I would say easier, but it's more in line with what I'm interested in, and not so much as what I think is too difficult for me or something like that. I wouldn't say it's too difficult. It's more like something more in line with my passion. Yeah. And as for who motivates me to do this, it's mainly self-motivation. So I wanted to pursue the knowledge in these fields. Yeah. My next question is, from your CV, which is very interesting. I enjoy reading it actually. You received lots of scholarships. A little bit, yes. So we have, 3 scholarships. Okay, so a little bit about that is Okay. because when I was in Taiwan, I didn't receive the scholarship initially. So when I first went to Taiwan, I didn't receive a scholarship. Okay. But there I started looking for scholarships. Oh, And that's okay. why I can list multiple scholarships because I get it every semester, every year. How is it? Because so many of our students, they are pursuing, they are planning to go to Taiwan, Australia, and I think Singapore, and they really want to get that particular scholarship in each country. So, what is your advice, and what are the things that they need to do by themselves in order to get those scholarships? I think when you're looking for scholarships, the first important thing is to know what scholarships exist, what is out there. And let me tell you that there's a lot of scholarships out there. But the next question is that you have to know that you are not the only person applying to that scholarship. So sometimes it's a numbers game. So you do have to seek the scholarship and then try to apply for it. Even if you don't think you'll get the scholarship, just try to apply for it. There's always a chance that you'll get the scholarship. Ya, oke. Ini presentasi dari Koko Leon ya. Kita semua sudah mendengarkan. Nah, sekarang next silakan Sheryl untuk berbagi pengalaman dengan kita. Oke, halo semuanya. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya supaya lebih mudah. Mungkin boleh ke slide PPT-nya. Oke, ya kenalin. Jadi aku ini memang udah dari kecil di Bintang Mulia, bisa anggapannya Bintang Mulia ini adalah rumah kedua aku. Nah, tapi setelah SMA dengan encourage oleh Bintang Mulia juga, aku bisa tes dan puji Tuhannya dapat scholarship untuk pergi ke Shenzhen Yahua Experimental School. Pada saat itu Pak Yudi suruh saya juga untuk tes gitu ya, mencoba gitu. Jadi waktu itu tesnya adalah fisika, kimia, matematika, semua pakai bahasa Mandarin. Kemudian boleh di next juga slide-nya. Oke, nah di Yahua Experimental School ini aku belajar banyak karena memang SMA mungkin kalau yang lain itu banyaknya di. Nah tapi boleh next juga. Ya. Oke, nah ini mungkin fasilitasnya. Jadi aku belajar banget gitu dari pagi. Kita sekolah kalau di Bintang Mulia sampai jam 4 ya. Kalau di sana itu sampai jam 10 malam gitu. Tapi banyak sekali mungkin pada ketawa ya. Cuman banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari gitu. Dari cara kalian belajar gitu di China, semua orang itu bekerja keras. Di situ aku belajar untuk bekerja keras dan kemudian aku juga banyak ikut aktivitas-aktivitas di sana gitu. Which is ini sebenarnya sangat disupport oleh Bintang Mulia pada awalnya. Kenapa? Karena aku tuh emang orangnya tipenya aktif ya. Jadi suka banget kayak misalkan aku suka wushu, aku suka dance, aku suka basketball dan sebagainya. Dan
dan itu memang dari di Bintang Mulia dari SD, SMP gitu. Aku udah belajar banyak, ikut lomba, terus ikut expo. Jadi ketika aku di sana dengan lingkungan yang baru, kemudian juga dengan harus pakai bahasa Mandarin, kenalan dengan orang China atau mungkin dengan orang-orang dari luar negeri sana, karena itu beasiswanya itu 20 orang untuk dari seluruh dunia gitu. Nah, jadi banyak competition yang membuat kita kadang-kadang suka tidak pede gitu. Tapi aku dapat kepercayaan diri, dapat semua ilmu-ilmu ini sebenarnya dari BM gitu pas awalnya gitu. Terus setelah dari SMA, aku lanjut untuk ke Shanghai Chiao Tung University. Nah, ini adalah top 4 sekolah di China gitu dengan fasilitas yang bisa dibilang ini adalah paling besar di Shanghai untuk dari segi sekolahnya. Jadi sangat luas banget gitu. Di situ aku belajar Business Data Science walaupun aku sebenarnya bukan tipe yang suka data gitu. Tapi aku lebih suka ngomong atau lebih suka kayak lebih cocok marketing dan sebagainya. Cuman aku pengen mengasah skill karena passion aku pengen bisnis gitu, dan bisnis ini harus didasari dengan data ya, apalagi sekarang banyak yang pakai social media atau banyak yang pakai digital. That's why aku pursue data science supaya bisa memprediksi atau kayak membuat satu analisa terhadap data-data di bisnis kemudian hari gitu. Next mungkin apa aja sih aktivitas aku selama aku bersekolah di S1 di Shanghai Chiao Tung University. Nah, aku ikut International Student Union untuk di faculty. Di sini kita banyak bikin aktivitas untuk orang-orang luar, cara mereka berinteraksi dengan orang-orang China gitu. Jadi ada banyak aktivitas-aktivitas seperti itu. Terus juga untuk komunitas yang Indonesia, jadi kita kadang-kadang juga karena kita cinta Indonesia dan kita juga akan banyak benar untuk culture Indonesia di China gitu. Terus karena aku masih suka basket, jadi selama aku sekolah juga aku masih suka ikutan basket gitu. Nah, mungkin nextnya di luar dari sekolah, kira-kira aku juga banyak mengikuti social experience. Contohnya, aku adalah dipercaya untuk menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Shanghai. Jadi aku dipercaya untuk memimpin sekitar 500 orang mahasiswa Indonesia di Shanghai untuk memberdayakan mereka. Kira-kira skill apa yang bisa mereka asah selama mereka di China. Terus apa yang mereka butuhkan selama di Shanghai, itu aku banyak membantu mereka di bagian sana gitu. Nah, ini mungkin beberapa event yang aku buat gitu ya untuk orang mahasiswa Indonesia di Shanghai gitu. Seperti ada charity kita, terus ada event-event olahraga dan sebagainya gitu. Nah, karena aku juga emang orangnya suka berbicara dan suka memimpin, jadi banyak juga di sana diasah untuk memimpin internal meeting, dan bahkan puji Tuhannya semua karena berkat Tuhan juga gitu, dipercaya ketika Bapak Wakil Presiden datang ke Shanghai, itu aku yang berdiskusi dengan dia gitu soal kegiatan mahasiswa Indonesia di Shanghai gitu. Kemudian aku juga banyak mengikuti karir bisnis atau investment forum ketika berada di China gitu. Dan beberapa company visit juga karena di China itu mungkin sekarang lebih banyak yang ke Taiwan, tapi di China itu sebenarnya kalau misalkan mau bisnis atau misalkan mau karir itu juga sebenarnya peluangnya sangat besar gitu, dimana kita bisa approach untuk company-nya, kita lihat-lihat nih kira-kira kalau kerja di company sebelum kita masuk ke dalam company itu bisa dilihat-lihat dulu seperti apa gitu. Nah, kalau di Shanghai sendiri sebenarnya manfaatnya lebih ke kalian mungkin yang lebih suka bisnis gitu ya. Mungkin nanti kalau Brian mungkin cerita kalau misalkan Beijing beda lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan Shanghai ada asosiasi Indonesian Chamber di China. Jadi itu banyak seperti kayak yang punya Lipo Group atau yang punya Sinarmas, itu kita bisa berbicara dengan mereka dan juga tukar pikiran untuk bisnis, dan banyak juga bisnis expo yang ada di China gitu. Kadang-kadang kan orang tua kita banyak yang mau cari barang ke China, tapi kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Mandarin juga sangat disayangkan gitu. That's why aku juga lebih tertarik untuk ke China. Nah, selain daripada sekolah, mungkin dari working experience,
sekarang sambil aku tulis skripsi karena udah semester terakhir. Nah, aku juga mendirikan sebuah company namanya Seek Tours. Mungkin boleh di-follow juga IG-nya teman-teman nanti. Nah, jadi mostly kita itu adalah melayani orang-orang untuk orang Indonesia untuk ke China gitu. Banyaknya sih dari pemerintahan waktu itu dipercaya untuk membantu Pak Prabowo, terus juga Pak Sandiaga Uno gitu, dan beberapa artis-artis. Tapi juga kalau misalkan keluarga kecil juga kita layani gitu. Awalnya kenapa aku mau bikin bisnis ini sebetulnya adalah karena aku merasa kita hidup pasti juga nggak bisa untuk hanya untuk diri kita sendiri gitu, jadi kita harus memberikan dampak gitu. Itu yang Bintang Mulia juga selalu ajarkan dari awal gitu, kayak soal iman, integritas, dan ilmu. Yang pertamanya itu pasti iman gitu, bukan ilmu. Jadi apa yang Tuhan udah berikan kepada kita itu yang harus kita keluarkan lagi gitu untuk kemuliaan Tuhan gitu. That's why aku memberdayakan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia ataupun diaspora. Contohnya misalkan ibu-ibu yang tinggal di China yang suaminya bekerja, kemudian dia juga mau nambah tambahan gitu untuk menjadi guide-guide kita gitu, untuk membantu ini mah lebih personalized ya, jadi kayak private tour di mana kayak kita itu bisa membantu menjadi teman ketika mereka berkunjung ke China, karena sebenarnya tourism di China itu udah sangat wow banget gitu, dimana mungkin kalau ke gunung aja kita sekarang udah pakai eskalator gitu bisa dibilang gitu ya, jadi udah nyaman sekali dan banyak sekali yang bisa dieksplor dari China dan bisa dipelajari. That's why aku ingin juga orang-orang Indonesia untuk melihat seberapa wow teknologi sekarang di China gitu. Terus selain daripada itu, karena kalau misalkan di sekolah itu harus ada magang gitu untuk lulus ya kalau di Shanghai Jiaotong. Jadi aku sempat kerja di ByteDance. ByteDance ini adalah parent company yang TikTok kalau kalian tahu gitu. Jadi di sini aku dipercaya untuk satu aplikasi di bagian user generated contentnya karena berhubungan sama jurusan aku yaitu data science. Jadi bagaimana cara kita menggunakan data-data untuk membantu orang-orang supaya bisa ke aplikasi ini gitu, bisa datang ke aplikasi ini dan menggunakan aplikasi ini gitu, yang menjadi bekal juga bagi aku. Dan ada beberapa internship lain seperti kalau di Perindo di BB dan juga di Xiaohongshu Red Note yang mungkin lagi viral ya, karena di China kan lagi di-ban tuh, terus semuanya mulai berpindah ke Red Note. Nah ini juga banyak untuk research market Indonesia pada saat itu, karena mereka mau buka di Indonesia, mereka mau expand ke Indonesia. Jadi banyaknya pekerjaan aku itu menghubungkan antara Indonesia dan China gitu. Ya, terus juga aku pernah dipercaya sebagai KPPSLN juga waktu ada pemilu di Shanghai. Paling mungkin sharing aku segitu dulu, mungkin lebih banyak ke Q&A aja. Tapi sekali lagi benar-benar aku merasa bahwa semua achievement ini atau semua hal-hal yang aku capai ini bukan karena diri aku pribadi, tapi semuanya itu karena dari Tuhan gitu. Kayak kalau misalkan nggak ada Tuhan yang membantu aku sampai di detik ini tuh nggak akan bisa. Terus juga aku mau bilang thank you kepada papi mami dan juga dede yang selalu support, dan juga kepada Bintang Mulia karena benar-benar Bintang Mulia adalah salah satu dampak penting di mana aku bisa menjadi seperti sekarang. Itu juga banyak banget efeknya karena pada saat aku sekolah di Bintang Mulia. Paling gitu aja dari aku. Thank you. Ya, kita setuju ya. Kalau bagaimana sharing ini boleh bertumbuh dari apa yang diceritakan, Sekolah Bintang Mulia boleh berdampak di dalam hidupnya ya. Oke. Saya tertarik dengan yang tadi yang mengundang kericuhan di tengah anak-anak, yaitu sekolah sampai jam berapa? Jadi yang sekolahnya sampai jam 4, cocok nggak kalau ngomel? Enggak ya, nggak cocok ya kalau untuk ngomel ya. Karena sampai jam 10 di sana katanya begitu belajarnya. Jadi kalau sampai jam 4 oke lah ya. Oke. Dari Cyril juga tadi cerita tentang bagaimana dia tuh nggak bisa diam ya. Ikut lomba-lomba, ikut basket, ikut segala sesuatu. Nah, Cyril masih ingat ketika kamu ikut lomba basket ke Yogyakarta, lalu kamu juga harus ikut lomba Chinese Bridge di Bandung. Sampai malam itu naik kereta api sendiri. Ya itu sangat berkesan buat Lausu. Ya, kayak bisa diceritain sedikit aja.
Iya, jadi karena aku suka basket, jadi dulu aku adalah tim Jawa Barat gitu, mewakili Jawa Barat. Terus at the same time di besoknya itu ada lomba Chinese Bridge mewakili Bintang Mulia. Nah itu pengalaman yang berkesan sih karena aku benar-benar thank you ya, sekolah itu BM itu adalah tempat yang bukan hanya tentang ilmu gitu, bukan hanya tentang pendidikan, tapi banyak sekali mengenai kayak life skill yang diasah gitu. Kayak kita diikuti lomba, kita banyak diasah, dan pada saat itu aku waktu sempat dari Jogja gitu diperbolehkan untuk akhirnya kita flight gitu, dan flightnya itu delay langsung, tapi memang puji Tuhan karena karunia daripada Tuhan juga gitu, kayak akhirnya aku bisa ambil kereta gitu ya, flightnya delay akhirnya di cancel, dan aku akhirnya ambil kereta di jam 11 malam, kemudian aku sampai jam 5 pagi gitu, dan competition Chinese Bridge-nya itu di jam 7 pagi. Nah jadi cuma punya waktu tidur 1 jam, kemudian langsung prepare untuk Chinese Bridge, dan di situ tuh speech Chinese ya sama wushu gitu, dan akhirnya puji Tuhannya tetap Tuhan kasih kemenangan di tengah-tengah semua kehektikan itu gitu. Ya mungkin yang saat itu hektik, papa mamanya paling ya, yang sangat luar biasa tegang gitu. Kita semua ikut tegang. Jadi kolaborasi antara orang tua, guru dan juga siswa ya, ini hal yang sangat tidak terpisahkan gitu ya. Jadi bagaimana orang tua boleh terus support itu kepada anak-anak, bukan hanya di sekolah tetapi mungkin di dalam passion, olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah untuk organisasi yang selama ini mungkin Sheryl banyak alami, tadi kita sudah lihat ya contoh-contohnya. Apa sih di Bintang Mulia yang tadi dibilang bibitnya itu dari mana coba? Kalau dari Bintang Mulia organisasi awalnya kan di OSIS, itu banyak banget dan walaupun timnya kecil gitu, tapi di situ awalnya mulai untuk kayak belajar leadershipnya gitu. Terus kalau misalkan dari ekskul atau lomba-lomba itu lebih ke kepercayaan diri aku, sama lebih ke public speaking sih, karena untuk bicara di depan umum itu tidak semudah itu, dan Bintang Mulia provide kesempatan untuk aku belajar, misalkan waktu itu lomba speech Inggris, kemudian Chinese Bridge, dan banyak lomba-lomba lainnya yang membuat kita jadi lebih pede gitu sebagai orang. Apalagi kalau kita sudah keluar negeri gitu ya, persaingan semakin ketat gitu, banyak yang jauh lebih hebat daripada kita gitu. Tapi itulah yang Bintang Mulia ajarkan, bahwa setiap orang itu kayak spesial. Mungkin kayak Koleo jago di bagian mana, orang Kobraya jago di bagian mana, setiap orang itu punya sesuatu tujuan hidup yang Tuhan dan tentukan. Itu yang Bintang Mulia selalu ajarkan, dan kita harus cari tujuan tersebut gitu. Oke, ya, jadi kita sepaham semua nih ya, apapun yang Tuhan kasih terhadap kita. Masing-masing kalian mungkin dilihat, oh Cici Sheryl begitu, Koko Leon, dan mungkin nanti Koko Brian seperti itu. Kalian punya sesuatu yang pastinya nanti akan jadi something good gitu di masa yang akan datang. Ya, oke, silakan. I have a question for you, and I think it's something that's very interesting. So 2 weeks ago, only high school students, we talked about global networking and how important it is to do networking outside of their comfort zone, because so many of our students grow up in Bintang Mulia from kindergarten up until high school. So when we're talking about networking, it's a bit foreign for them. So could you please say a thing or two about the importance of networking based on your own experience? So what I think is important is that, like, when we do networking, especially in my case, I do networking with Chinese people and also with international students. It helps to opens up my mind about like the differences between the culture, and then also what can you do for the whole generation or like the whole community. That's what I learned. How do I make an impact in that community? And then how do you make an impact is that you need to know first, like, what can you do? What's your advantage and everything? And then after you know what you're good at, and then what is your passion, then make the impact for that network. That's why I love to make new networks with lots of people. Okay, thank you very much. Could you please give her a round of applause? Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke Koko Brian. Silakan Koko. Oke, langsung saya boleh izin satu ini presentasinya. Silakan. Karena saya ada interaksi juga dengan Ya, penonton. oke.
Oke, selamat siang semuanya. Coba ya yang di sebelah sana kenapa ada keributan? Perkenalkan saya Brian, saya alumni Angkatan 9 SMA Bintang Mulia. Saya lulus dari SMA Bintang Mulia kira-kira tahun 2020. Nah setelah tahun 2020 saya melanjutkan studi ke Taiwan sampai lulus tahun 2024. Nah setelah lulus tahun 2024 saya melanjutkan juga studi ke China sampai tahun 2026 di Tsinghua University. Nah jurusan saya apa? Jurusan saya itu di bidang computer science dan saya spesialisasinya di bidang artificial intelligence atau AI. Nah sebelum lanjut nih, saya ada teka-teki yang menang bakal saya kasih hadiah setelah ini. Nah, beneran saya kasih hadiah. Nah, dulu tuh waktu saya TK, si Mami sempat nanya saya, Brian, cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa? Ada bisa jawab gak? Gak ada yang mau jawab. Saya kasih hadiah, kalau bener. Saya sambil dulu ya. Cita-citanya jadi polisi. Salah, ini keren bukan polisi. Boleh, ada lagi? Jadi guru. Salah, ini keren bukan guru. Karena waktu itu pantas saya langsung bukannya yang cita-citanya jadi apa. Nah, cita-cita saya itu menjadi Spider-Man. Kebetulan karena semua salah, jadi saya nggak ngasih hadiah ya. Tapi saya nggak bohong, ini beneran cita-cita saya waktu jadi kecil. Nih bisa kelihatan gak tuh, name tag-nya juga masih Cars tuh, masih Lightning McQueen tuh. Jadi kalau zaman saya itu dulu belum ada sosial media. Jadi kalau kalian mau lulus nih dari SD pindah sekolah misalnya, kenang-kenangannya pakai apa? Kalau dulu nggak ada follow-followan. Sekarang kalau dulu tuh pakai ini nih, namanya buku kenang-kenangan. Ada yang tahu nggak? Gak tahu ya? Nah udah berarti udah beda generasi. Jadi kalau kita tuh dulu gini, jadi kita sebelum kita perpisahan, kita bakal kasih satu buku, di buku itu kita tulis, oh saya siapa, cita-cita saya jadi siapa, jangan lupa saya ya, gitu. Nanti kita tempel foto. Nih saya nggak bohong, saya baca ya. Hai teman-teman, aku Brian Konstantin Sadini, tolong isi buku ini ya, sebagai kenang-kenangan untuk aku bila kita berpisah untuk masuk SD. Jadi emang beneran ini dulu saya cita-citanya jadi Spider-Man. Saya itu lihatin buku kenang-kenangan saya juga Spider-Man. Kesampaian nggak? Ya tahu sendiri lah ya. Nah, kebetulan saat itu saya mendaratnya di muka, bukan di kaki. Jadi ya nggak sampai lah dari Spider-Man sedihnya. Tapi singkat cerita, setelah saya semakin besar, saya semakin relate dengan tokoh Spider-Man. Mungkin untuk beberapa orang ada tahu tokoh Spider-Man ini namanya Miles Morales. Saya nggak cerita siapa dia, soalnya mungkin spoiler. Tapi saya bakal tekanin salah satu main plot dari film tersebut, yaitu adalah imposter syndrome. Imposter syndrome apa sih? Saya ada ini pasti definisi Inggrisnya, tapi saya terjemahkan. Artinya adalah sebuah keadaan psikologis di mana seorang merasa seperti penipu atau inkompeten, walaupun keadaan menyatakan sebaliknya. Kenapa saya bawa topik ini? Karena mungkin tadi juga kan Korea udah keren, Cisera udah keren. Nah, kalau mungkin dari sudut pandang saya mau lebih cerita, lebih relate dari segi mentalitasnya. Bagaimana imposter syndrome ini justru menemani saya selama S1 sampai S2. Nah, mulai nih dari SMA dulu ya, saya buka dulu. Ini adalah foto-foto saya nih pas SMA. Nah, masih muka-muka polos ya, lihat itu. Nah, itu juga di sana tuh ada Bu Reni tuh, waktu saya menemani lomba di matematika di Unpad. Nah, singkat cerita, ketika saya di SMA Bintang Mulia, saya pernah jadi wakil ketua OSIS tahun 2017 dan 2018. Lalu saya juga, puji Tuhan, dapat nilai tertinggi ketika lulus dalam jurusan IPA. Dan setelahnya juga saya aktif dalam beberapa perlombaan, seperti matematika, komputer, dan juga fotografi. Nah, di samping dari semua itu, saya mulai mention nih, ada imposter syndrome. Apakah saya cuma jago kandang doang? Atau saya bisa nggak sih survive di universitas? Walaupun dengan ada imposter syndrome ini, saya melanjutkan studi saya ke S1. Studi S1 saya di Taiwan. Atau ini ada beberapa foto-foto saya ketika di Taiwan. Ini ada teman-teman angkatan saya, mungkin beberapa ada yang kenal. Puji Tuhan kita semua masuk bareng, kita juga lulus bareng bersamaan. Nah, di Taiwan saya studi apa? Saya studi computer science di Universitas NTUST. Puji Tuhan, karena semuanya lancar, IPK saya kira-kira 4,29 dari 4,3. Jadi hampir sempurna. Lalu di sana juga
puji Tuhan karena semua nilai saya bagus, saya juga mendapat ranking 1 dari 110 murid di sana. Di mana murid-muridnya adalah mahasiswa-mahasiswa lokal. Jadi programnya full service. Karena semuanya cukup lancar, di sana juga saya mendapat award namanya Enthusiastic Academic Excellence, yaitu adalah award yang diberikan kepada top mahasiswa setiap semesternya. Lalu di sana juga saya sempat mendapat beberapa scholarship setiap semesternya oleh Local Overseas Chinese Association. Nah, walaupun dari semua pencapaian ini, tetap saja masih ada perasaan ini. Apakah saya koki? Apakah saya cuma jago akademis doang? Bisa nggak sih saya pakai skill saya di luar akademis? Singkat cerita, untuk mencari pembuktian, saya puji Tuhan diundang oleh beberapa profesor. Nah, profesor itu ingin saya untuk membantu riset-riset mereka di lab. Saya cukup bangga, soalnya biasanya anak-anak itu diundang profesor ketika semester 6 atau semester 7. Kebetulan di sana profesor langsung undang saya ketika semester 3. Ada kira-kira 4 profesor yang undang saya, dan akhirnya saya ngambil salah satu bimbingan di bawah profesor yang merupakan CEO-nya Microsoft Taiwan. Saya sangat bersyukur ada kesempatan tersebut, karena saya di sana dapat tumbuh pesat, karena dibimbing langsung di bawah CEO-nya Microsoft Taiwan. Ada beberapa proyek yang saya selesaikan di sana, semuanya berkaitan tentang AI. Saya nggak bisa buka nama perusahaannya karena perjanjian kontrak, tapi singkat cerita saya pernah mengerjakan AI di bidang komputer, di bidang memprediksi harga pasar, dan juga ada self-driving car, dan juga ada railway project, yaitu adalah kereta api smart, seperti itu. Di samping dari semua itu masih ada yang namanya imposter syndrome itu. Apakah itu cuma hoki? Apakah cuma profesor karena salah rekrut? Atau overestimate ability saya? Nah, apakah saya sebenarnya jago cuma kalau di bidang universitas? Kalau di luar saya bisa survive gak? Atau kan ada nilai bersaing gak? Seperti itu. Untuk mencari pembuktian lagi, saya juga mencoba untuk mendaftar internship. Internship saya di sini ada di namanya Verbo AI Pet Camera. Mungkin untuk yang pencinta peliharaan ada yang pernah melihat alat-alatnya, yaitu adalah di foto atas yang di sebelah kanan. Dia adalah perusahaan AI di mana bisa membantu mengawasi peliharaan ketika pemiliknya tidak ada di rumah. Jadi itu sangat berguna, dan ini adalah salah satu perusahaan top di dunia yang bergerak di bidang peliharaan. Sangat menarik perusahaannya, kenapa? Soalnya kalau kerja boleh bawa binatang peliharaan. Nah itu contohnya itu saya tuh, ada foto di bawah, itu laptop saya di pinggirnya ada kucing yang nemenin saya kerja. Jadi konsep perusahaannya cukup menarik. Di luar dari itu masih ada aja namanya imposter syndrome tadi. Apakah perusahaan salah rekrut? Ataukah karena saya keterima karena yang jagonya memang lagi sibuk belajar aja, seperti itu. Terakhir ketika saya di S1, puji Tuhan saya juga mendapat kesempatan untuk menjadi perwakilan anak-anak S1 murid Indonesia di Taiwan. Di mana di sana waktu itu ada anggota DPR dan DPD Indonesia yang datang ke Taiwan untuk berdiskusi masa depan kerjasama edukasi dan juga inovasi antara Indonesia dan Taiwan. Nah, di sana ada beberapa foto dari Bapak DPR dan DPD, Bapak dan Ibu DPR dan DPD. Mungkin ada salah satu muka yang agak mencolok, yaitu di tengah tuh yang pakai baju biru adalah Bapak Uya Kuya, yaitu adalah DPR Indonesia yang sedang menjabat, seperti itu. Di luar dari semua kesempatan tersebut, saya ini masih ada keraguan. Apakah sebenarnya itu adalah cuma kebetulan aja, yaitu hoki aja. Memang ketika saya ada di sana, saya dikasih kesempatan. Singkat cerita, ketika saya lulus S1, saya mencari beberapa bimbingan dari profesor. Dan saya masih ingat salah satu perkataan profesor saya. Ya wajar, orang Indonesia pada dasarnya bakatnya unggul di bidang computer science. Tapi saya mau tanya, apakah sekarang di Indonesia komputer saya sudah unggul atau belum? Saya jujur saja, kata saya sih masih kurang. Nah, apalagi di bidang saya kan tadi saya berkembangnya di bidang AI. Menurut saya AI di Indonesia masih sangat kurang. Oleh sebab itu makanya saya memutuskan untuk mencoba daftar S2 di bidang AI. Akhirnya saya memutuskan untuk daftar ke Tsinghua University. Kenapa? Karena kalau lihat dari ranking Computer Science, Tsinghua University adalah ranking 3 di dunia. Dan juga kalau di bidang AI, Tsinghua University adalah ranking 2. Puji Tuhan karena semuanya lancar, saya juga akhirnya diterima di China. Oleh sebab itu saya pindah dari Taiwan ke China. Ini adalah beberapa foto saya di China bersama teman-teman di sana. Kebetulan gak ada teman-teman dari Bintang Mulia, jadi saya di sini cuma menampilkan foto-fotonya bersama orang-orang teman-teman saya di sana, bukan dengan teman-teman Bintang Mulia. Seperti itu. Tapi masih saja ada di mana saya masih ada imposter syndrome tersebut.
Apakah saya layak sebenarnya keterima di situ? Apakah saya cuma hoki sebenarnya? Atau bisa dibilang saya kebetulan saja bisa menjual diri, depan mereka lebih baik. Tapi sebenarnya saya tidak mampu. Tapi ternyata saya mendapat pencerahan di sana. Mungkin ini juga akan berguna buat kalian. Di mana ternyata saya melihat semakin tinggi atau kompeten orang, saya semakin lihat orang yang imposter syndrome. Ini bukan sesuatu yang bagus, tapi saya melihat pattern. Atau kalau kasarnya di Indonesia ada namanya ilmu babi. Mungkin ada yang tahu. Semakin berisi, semakin menunduk. Nah, kalau di psikologi tersendiri ternyata ada salah satu ilmunya. Namanya Dunning-Kruger effect. Di mana biasanya orang yang lebih tahu lebih banyak, biasanya itu confidence-nya lebih turun dibanding orang yang hanya tahu sedikit. Makanya di belakang sini adalah think of one stupid, seperti itu. Nah, saya nggak bilang ini adalah sesuatu yang bagus dan harus ada, tapi saya mau menekankan bahwa ada 1000 alasan kamu bisa merasa diri kamu superior. Ada 1000 alasan kamu bisa merasa diri kamu inferior. Bagusnya gimana? Kalian harus bisa balance dua-duanya. Kenapa? Kalau superior, kalian sombong, kalian akan maju. Kalau kalian inferior, kalian jadi minder, bisa maju, nggak bisa maju. Jadi keduanya harus balance, dan tetap konsisten di mimpi kalian, dan percayalah bahwa kalian bisa mencapai mimpi kalian. Seperti itu. Nah, puji Tuhan, kemarin juga di S2, saya keterima di Tsinghua University, dapat juga full scholarship oleh pemerintah China sana. Nah, ini kemarin kita ada ikut lomba juga dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar di sana, dan kita bikin AI untuk perusahaan tersebut, nama perusahaan adalah Tmall. Puji Tuhan, kemarin kita bisa juara 7 dari 39.000 peserta satu dunia. Di mana kompetisi kami adalah universitas-universitas top dan juga orang-orang yang sudah berkarir di bidang AI. Seperti itu. Nah, terakhir untuk menutup presentasi saya mau bilang nih, riset saya yang sedang di S2. Mungkin agak menarik, soalnya saya riset di 2 topik yang berbeda. Pertama adalah 2 video sintetis, dan yang kedua adalah riset saya tentang ChatGPT. Mungkin anak-anak pakai untuk konteks sekarang ya. Betul nggak? Jujur. Nah, tugas saya sekarang risetnya adalah bikin ChatGPT lebih pintar di matematika. Jadi biar kalian bikin PR matematika lebih gampang. Tapi tetap undang-undang menganut iman integritas ilmu. Jadi saya juga meminta kalian itu tetap jujur dalam mengerjakan PR. Nah, tapi saya cerita dikit tentang video generation dan juga riset saya. Mungkin yang tadi yang kedua sudah cukup jelas, mungkin biar membuat ChatGPT lebih pintar matematika. Dan yang pertama adalah membuat video sintetis yang sebelumnya tidak ada. Contohnya video pertama itu cuma dibuat dengan teks. Saya bacakan teksnya. The camera follows the printer working on a canvas, showing the blending of colors and the visual information of the artwork. Bisa dilihat cuma dari teks tersebut, bisa dibikin video sintetis yang sebelumnya tidak ada, dan juga orang-orang di sana full sintetis. Jadi bukan orang asli, seperti itu. Jadi sekian riset dari saya nggak banyak bicara teknis, mungkin karena waktu yang terbatas. Tapi welcome jika ingin tanya-tanya, ini ada kontak IG saya, @Konstantin. Tenang, di follow back, jadi mau yang follow aja. Dan yang kedua, mungkin ada linkin saya juga, namanya Brian Konstantin Sadikin. Jadi feel welcome, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kuliah, ada yang mau tanya tentang komputer saya, beasiswa, feel free, boleh kontak saya. Sekian, terima kasih. Ya, oke, ya. Ini sudah banyak yang nyatet itu alamat emailnya apa gitu ya. Oke, nah sekarang dari apa yang sudah disampaikan. Sebelumnya mungkin kepala sekolah kita perlu undang Brian supaya guru-guru juga memahami dengan ChatGPT, AI dan sebagainya ya, supaya kita tidak kalah dari anak-anak, gitu. Oke, ya Brian, silakan Miss Ana untuk bisa mengajukan pertanyaan Brian. Okay, test. Alright, so right now I'm looking at your CV again. Okay, so you did lots of projects, many projects. You've done many projects before, yes. So in Curriculum Merdeka, it's a new curriculum in Indonesia where we are focusing on giving projects to the students. So instead of it being written tests, we are helping them to be more involved in projects that are relatable with their life. So sometimes students feel that it's a bit overwhelming to do projects, and for them it's easier to study for tests, written tests, because they can just study the night before, and then after that they can just do their tests and then everything's done. But for project it's different, right? So could you please, based on your experience, could you please give them
your insight about the importance of doing projects and how to apply it in their lives. Okay, so this question is quite interesting and it's actually related to one of the imposter syndrome that I told you guys before. So if you guys remember that there's one of the imposter syndrome that I have is that can I really apply my skills that I learned during the test to the one that I actually can do in real life? So actually by having this kind of curriculum where you can actually do project in real life rather than doing something on paper is actually more helpful because it builds your confidence that you actually have value in real life. So I actually quite prefer to have more project space rather than task space because personally I think it's more useful to be applied in real life. Okay, thank you. Ya, jadi ketika guru-guru memberikan kalian project-project, apakah nanti akan berguna? Kokor Brian sudah menjawab ya, itu akan menjadi bekal dan akan berguna untuk kalian semua. Oke, untuk sekarang dipersilakan untuk semuanya yang ingin memberikan pertanyaan, silakan boleh angkat tangan mungkin. Oke, sudah ada satu orang di belakang, boleh mic diberikan kepada. Oh, sorry. Before that, can I jump in on the previous question? Yeah. So, maybe about the project. As Anisha mentioned, it might seem overwhelming at first when you get a project. More so if it's a big project and a difficult project. But I think the trick, I don't know if Brian might agree with me or not, but like the trick is to do a little bit at a time. Yes, Because I it agree. builds up your Yes, so, true. so if you're looking at the entire project, it looks like a big thing, but if you do a little bit at a time, it doesn't seem much. But then at the end, you reach your goal. Basically, I don't know. Yes, I completely agree because that's exactly what we're teaching the students. It's not see it as a big stone that they need to overcome, but like small stones. Yes, that's very good. Ya, satu tips ya dari Koko Leon katanya, kalau ada project itu kalian jangan menganggapnya satu hal yang besar. Aduh, belum apa-apa udah aduh gitu ya. Lakukan small step ya supaya kalian bisa kerjakan sedikit demi sedikit dan pada akhirnya kalian akan mencapai menyelesaikan project tersebut. Gitu ya. Oke, silakan. Halo, nama saya Denzel. Pertanyaan ini ditujukan kepada Cici Sheryl. Jadi Ci, kalau di China itu susah nggak sih dapat pekerjaan? Syarat dan tipsnya itu gimana sih dapat pekerjaan di China? Thank you. Oke, halo, thank you buat pertanyaannya. Jadi kalau misalkan di Shanghai itu, memang kalau mau kerja agak beda ya sama di Taiwan atau di luar. Jadi kita harus ada working visa. Nah, untuk dapat working visa itu, kalau posisinya adalah magang, itu kamu harus ke tempat visa, kemudian dapat surat dari sekolah. Jadi itu atas izin sekolah untuk kamu dapat magang. Nah, ketika dapat izin sekolah, kamu juga harus ke company-nya untuk dapat cap juga. Nah, cap company tersebut. Jadi kadang-kadang ada company yang gak mau kasih cap atau sulit kasih cap, itu yang bikin kendala. Tapi kalau misalkan company-company besar, biasanya itu akan lebih gampang tuh untuk kasih capnya. Nah, jadi ketika udah dapat cap dari sekolah dan cap dari company, untuk apply visa itu gampang gitu. Dan visanya itu, kalau misalkan aku visa pelajar, itu kan 4 tahun. Nah, kalau visa magang itu pun ketika kamu bikin, itu juga sampai visa pelajar selesai, visa magang itu akan selesai. Nah, tapi balik lagi company-nya, misalkan kalau kemarin aku kerja di ByteDance itu 6 bulan. Nah, kalau misalkan 6 bulan di ByteDance sudah selesai dan mau extend ke perusahaan lain, nah itu harus ada surat lagi dari company lagi untuk di-extend lagi. Jadi cukup lebih ketat dalam hal magangnya. Cuman kan banyak nih kayak yang bilang kalau di China itu agak lebih susah kerja, tapi pada aslinya itu tidak sesusah itu gitu. Ya, oke. Jadi tidak sesusah itu katanya ya, bisa diusahakan asal tahu caranya. Next question. Malu bertanya sesat di jalan. Laoshin. Yeah. Can I ask something? I actually want to ask something to Leon. Ya, oke. Leon, we talked before, and you mentioned something that's very interesting in the meeting room, library, about we're talking about the working experience, and you told us that you participated in the Singapore general election. Can you please share with us about that particular experience? I think that's very interesting for everyone to learn. Should I answer in English story? Okay. Oh, is it better? Okay. Yeah. So maybe it's quite similar with Sheryl's experience, but the difference is that in Singapore, I become one of the leader for the election. So there are 7 of us,
and we allocated around like 10 billion Indonesian rupiah to organize the Indonesian presidential election in Singapore. And that was quite interesting because again, if I hadn't had the experience of leadership and organization in Bintang Mulia before, I wouldn't have had the courage to try that. But having had the courage to try that, I met a lot of interesting people, a lot of people from the Indonesian government as well. Knew a lot of networks from there, and also had the experience, like once in a lifetime experience, I would say, of managing that much money for a event that is very, very consequential for Indonesia, and I would say for the world as well. Yeah, and there's actually 200,000 Indonesian citizens in Singapore, and the event that we That's quite a lot. that is a lot. We have to be able to like organize it so that everyone can vote, because voting is like a constitution. Yes. Something like that. Ya, jadi bukan hanya mengikuti organisasi di dalam kampus atau di dalam lingkungan gereja dan lain sebagainya, tetapi Leon dan Cheryl juga ikut di dalam panitia pemilihan umum, pemilihan presiden seperti itu ya. Dan jadi banyak kenal dengan orang, baik orang sekitar yang dewasa maupun juga untuk orang-orang di pemerintahan seperti itu. Ya, jadi pengalamannya. Keuntungannya kalau kita kuliah di luar negeri, punya pengalaman di luar negeri juga, karena kita orang Indonesia di luar negeri itu minoritas. Ya. Kita sedikit orang Indonesia di sana. Nah, karena itu kita kalau misalkan mau aktif, mau ketemu orang-orang Indonesia lain, dan mau ketemu orang dari nasionaliti lain-lain juga, kita tuh peluangnya lebih besar untuk kontribusi. Kalau di sini kan ada 200 juta orang Indonesia, kita satu dari 200 juta. Ya. Di Singapura kita satu dari 200.000. Ya. Chance untuk berkontribusinya lebih besar. Ya, ya betul ya. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman yang berharga. Bagaimana kita ketika terlibat dengan banyak hal, tentunya kita pengalaman yang didapatkan itu pasti lebih banyak. Ya, oke, next question. Ya, oke. Tolong mic-nya. Excuse me, I'm Kenichi from grade 12. And for all 12 graders, right, we're about to graduate. My question would be for church, like how do we find a church, or like for, in your situation, where do you like find a community church and stuff like that? Anyone can answer. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Bagaimana orang tua selalu memiliki kekhawatiran ketika anak saya dikirim ke luar negeri, bagaimana dengan kerohanian? Bagaimana dia bisa punya komunitas yang baik seperti itu? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Okay. Okay, so I'll answer based on my Taiwan and also my tuition in China. Actually, in both like cities that I study, they actually have a lot of church. And even like, although their main language in those cities, like communicating, they're using Chinese, but they have an English-speaking church, so you don't have to worry about it. I think it's quite good. And I also want to add a bit. It's actually not related about church, but I feel that actually when you study abroad, a lot of actually many of my friends, we actually have our faith stronger because we are like ourselves against the world. And because of that situation, actually, I believe that actually my faith is getting stronger when I'm studying like in my bachelor and also in my master. Ya oke, jawaban ini mewakili dari tiga-tiganya bagaimana mereka berdua juga angguk-angguk seperti itu ya. Jadi dari TK, SD kita sudah terbiasa untuk dihimbau ke sekolah minggu mengisi buku Sunday School book seperti itu. Dan ini pun akan menjadi bibit bagaimana kita boleh membekali anak-anak sampai besar nanti mereka sudah memiliki kerinduan untuk tetap bisa beribadah, tetap memiliki komunitas seperti itu ya. Oke, next last question. Maksudnya mungkin mau tambahin. Jadi sebenarnya di luar negeri itu kan banyak church Indonesia juga gitu komunitasnya. Jadi kalau misalnya cara carinya pertama sih dari Instagram gitu ya, kayak lihat-lihat dulu ada church apa aja, terus kayak dicoba dulu, terus yang mana yang paling cocok komunitasnya gitu. Dan salah satu alasan mungkin kayak waktu berani untuk kirim kita ke luar juga pasti kan lihat komunitas churchnya ya. Nah itu makanya kadang-kadang mungkin bisa diskusi juga sama kartu karena itu berperan penting buat kayak make sure bahwa church itu aman gitu dan sebagainya gitu. Okay. I think there's one parent who would like to ask a question.
Langsung mungkin kalau misalkan ada pertanyaan kejawab nanti boleh kontak kita juga ya. I'm very sure ya kita pasti senang juga kalau gitu. Ya. Yes, guys, if you want to ask further questions, I'm sure some of you really wanna engage with them, asking them questions. Feel free to come see them and then ask them questions after this talk show, okay? Sweet, wow, oke. Selamat siang ya semuanya. Kita mau bertanya sebagai wakil, saya mungkin sebagai wakil dari orang tua siswa yang belum masuk masa kuliah ya. Tadi saya tertarik dengan Brian. Oke, Brian tadi kuliah tentang AI. Betul. Oke, sebagai orang tua sekarang yang anaknya masih belum kuliah karena sekarang sudah ada tentang AI. Kalau dari Brian yang sudah belajar mengenai AI, kalau mendengar tentang isunya bahwa nanti AI akan menghapus profesi sebagian umat manusia di dunia, ya, karena teknologi canggih. Nah, bagaimana nih kalau menurut Brian yang sudah sekolah AI, yang sekarang sedang menjalani sekolah tentang AI, generasi untuk adik-adiknya ini ke depan apa yang harus dipersiapkan supaya tidak menjadi satu kekhawatiran ya, karena sekolah sekarang kayaknya harus berhadapan dengan teknologi yang nanti mungkin ke depan akan canggih ya, karena isunya AI nanti akan bisa menggantikan profesi, bisa bikin profesi arsitek katanya bisa menggambar ya, kemudian bisa belajar sekarang nanti akan menggantikan profesi bisa gunting rambut misalnya, skill atau yang lain yang bisa diciptakan gitu ya. Ya, Itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya, silakan langsung jawab. Oke, terima kasih Tante. Itu pertanyaan yang memang cukup general dan saya tiap kali bawa seminar tentang AI pasti ada yang menanya tentang itu. Jadi memang kebetulan saya udah ada template jawabannya juga. Nah mungkin Pak boleh dibuka PowerPoint saya lagi. Saya ada mau ngasih lihat sedikit tentang tadi hasil AI yang di-generate. Oke, saya langsung skip aja ya ke slide paling terakhir. Nah, seperti ini betul. Nah, tadi mungkin pertanyaannya AI bisa nge-replace manusia nggak? Jawaban saya tidak. Kenapa tidak? Ada tapinya. Tapinya, pekerjaan akan transformasi. Jadi pekerjaan yang biasanya redundant atau hanya tidak menggunakan kecerdasan atau kreativitas akan digantikan. Tapi kenapa saya bisa percaya tidak digantikan? Karena dari contohnya saya bawa dari riset saya, yaitu tentang generate video. Jika kalian jeli matanya, di video dari 4 video ini, dari kanan bawah ada yang aneh. Kelihatan nggak? Itu lihat itu teksnya adalah seorang sedang melukis, tapi itu malah dandan orangnya. Jadi seperti maksud saya adalah AI sekarang walaupun sudah keren, itu tetap masih struggle untuk mengerti manusia. Nah, tugas-tugas kita bagaimana cara membantu AI ini mengerti manusia adalah dengan menggunakan expert dari bidang tersebut. Misalnya, di bidang saya butuh banyak fotografer untuk tahu shot mana yang bagus, dan misalnya juga video-video mana yang meaningful, atau video mana yang seperti misalnya membosankan, atau shot-shotnya jelek seperti itu. Maka dari situ, pesan saya adalah jika yang masih ingin mengambil bidang non-AI, kalian tidak boleh menghindari AI. Jadi maksudnya kalian harus mengerti AI itu seperti apa, tapi nggak apa-apa jika kalian tidak ingin di bidang AI. Karena mungkin AI itu kan lebih ke anak IPA sekalian seperti itu. Jadi jika dibilang menggantikan nggak? Tidak, saya yakin tidak. Tapi saya yakin juga pekerjaannya ada yang lebih ditransform. Misalnya, dulu pekerjaan copywriter adalah cakupannya lebih banyak mungkin. Tapi sekarang copywriter masih berguna. Contohnya jika sekarang kita riset ChatGPT juga, itu masih berguna, butuh
expert copywriter di mana reply dari ChatGPT itu tersebut adalah sudah concise atau tidak concise. Misalnya sudah cukup padat atau tidak padat. Karena AI sendiri atau kita expert sendiri kita juga tidak mengerti di bidang tersebut seperti itu. Jadi mungkin pesan saya adalah tergantikan kan tidak, tapi tidak boleh menghindari perkembangan AI seiringnya perkembangan zaman. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, oke. Pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat tuntas. Ini adalah menjadi pertanyaan terakhir. Cukup puas ya Bu ya. Terima kasih. Selain Ibu yang mengkhawatirkan ini, hampir semua orang tua seperti itu Bu. Ya, dan siang hari ini Brian sudah menjawabnya bagi kita semua. Oke. Saya terakhir akan memberikan sesuatu, yaitu di dalam Amsal 23 ayat 17-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera kepada kita untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi baik bagi orang tua maupun pada siswa semuanya ya. Jadi Tuhan yang sudah memberikan keunikan dan talenta, tentu saja Tuhan juga yang akan memberikan kepada kalian sesuai dengan passion yang sudah Tuhan berikan. Mari kita berjuang bersama-sama seperti itu ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 alumni kita yang luar biasa. Ya. Pesan saya kepada para siswa, temukan passion kalian dan lakukan dengan setia. Do your best and God will do the rest. And the blessings will be yours. Untuk orang tua, mari siapkan siap untuk anak-anak kita dengan support dan doa. Dan biarkan anak-anak boleh terbang menggapai cita-cita dan impiannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Terima kasih kepada 3 narasumber kita, Brian, Cheryl, dan Leon, beserta 2 moderator kita. Ya, kita dibekali banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tangkap, ya, untuk kita bisa memajukan kehidupan kita jauh lebih baik ke depannya. Ya, untuk itu saya mau undang untuk ketiga narasumber, boleh bangkit berdiri di samping saja. Moderator boleh kembali ke tempatnya. Ya, saya mau undang Pak Yudi. Boleh untuk memberikan plakatnya kepada Leon, begitu ya? Ya, boleh berfoto dulu. Ya, boleh berfoto bersama. Ya, terima kasih banyak buat narasumber. Boleh semangat kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Saya akan undang Mr. Lius untuk menutup acara kita siang hari ini dengan closing statement dan ditutup dengan doa. Silakan, Mr. Oke, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir dan juga anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati dengan acara talk show pada hari ini? Boleh angkat tangannya, lambaikan tangan. Berapa banyak ya? Ya, oke. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk
Komposisinya yang kalau kita nyala super yang I think this is sort of like the highlights of how the school in BM also supported our students to excel in the future gitu ya. Bagaimana dari Cheryl, Leon sama Brian juga ketika bersekolah di BM dengan semua yang disiapkan, meskipun pada saat mereka jadi students ada komplainnya juga ya, ini nanti ada kegiatan ini dan banyak ini dan itu ya, projects. But it prepared them for the future. Dan sekarang ada buahnya dihasilkan gitu ya. Nah semoga kita semua juga boleh belajar bahwa Sekolah Bintang Mulia juga menyiapkan anak-anak kita semua untuk nanti in the future you all can be ready for the next generation to become the leaders gitu ya. Kita punya visi-misinya sekolah sudah tidak berulang lagi dan kita tetap pertahankan iman, integritas, ilmu ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, so diberkati terus BM-nya Bintang Mulia. Ini rangkaian talk show yang kedua. Boleh nantikan talk show yang berikutnya. Nanti kalau ada lagi kita berkenan, kita mohon juga pada Tuhan bisa bersama-sama Koko Cici, alumni yang lain juga ya, bisa mendengarkan kisah-kisah yang luar biasa. Terkait memang AI, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jangan khawatir tentang AI, karena Tuhan menciptakan AI melalui manusia gitu ya, itu hanya menjadi alat. Tetapi yang Tuhan ciptakan yang paling indah, yang sesuai dengan gambar Allah, kreativitas yang terutama itu datangnya dari manusia, ya Imago Dei, itu ya. Nah maka yang dipersiapkan sekolah adalah bukan AI-nya tapi manusianya, yaitu kita semua, ya. Maka marilah dengan apa yang kita punya kita terus menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup rangkaian talk show pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak, Ibu, orang tua, siswa, kami semua siswa di tempat ini boleh dapat mendengarkan bagaimana rekan-rekan komposisi kami, alumni kami boleh dapat men-sharingkan kehidupan mereka yang luar biasa. Tuhan sudah tuntun mereka, Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah memberkati mereka. Pada saat mereka bersekolah di Bintang Mulia ini, bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan untuk panggilan yang Tuhan ingin dikerjakan oleh mereka. Biarlah Tuhan melalui rangkaian talk show pada siang hari ini kami semua boleh belajar bahwa Tuhan yang menentukan jalan bagi setiap kami. Tuhan memanggil kami sesuai dengan rencana indah yang Tuhan sudah tetapkan. Maka bagian kami adalah merespon panggilan Tuhan tersebut dengan apa yang kami bisa kerjakan. Mulai dari apa yang kami suka kerjakan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, kami sudah berespon di dalamnya. Terima kasih untuk rekan-rekan Koko Cici kami yang juga boleh dapat hadir pada siang hari ini dengan orang tua yang mendukung. Kami rindu juga Tuhan memberkati mereka, pekerjaan pelayanan mereka, dan juga usaha, dan juga studi mereka. Bila semuanya berada dalam tangan kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami, talk show kami yang sudah selesai, tapi biarlah Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Terus Tuhan panggil untuk apa yang kami kerjakan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk mendengar doa kami. Kami menyerahkan kegiatan kami selepas di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih untuk mendengar doa kami di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.